Dengan dibekali Peraturan Bupati Blitar Nomor 37 Tahun 2017 tadi tentang kegiatan Blitar menanam, untuk fokus melakukan perbaikan kualitas lingkungan yang berdampak pada perekonomian, ekonomi juga, pendidikan, budaya maupun sosial. Setiawan, saya Ketua Yayasan Caping Gunung sekaligus salah satu pendiri Sahabat Menanam yang konsen dan fokus dalam upaya perbaikan kualitas lingkungan dengan kegiatan penanaman. Kita bersepakat bersama teman-teman penggiat lingkungan untuk membuat sebuah gerakan masif, ya, gerakan bersama gotong royong masyarakat Blitar dengan nama Gerakan Blitar Menanam. Saat inilah Gerakan Blitar Menanam itu jadi salah satu semangat juang dalam upaya perbaikan lingkungan di Kabupaten Blitar. Dan alhamdulillah pada tahun 2017 pemerintah daerah Kabupaten Blitar, yaitu Bapak Bupati Blitar, mengeluarkan Peraturan Bupati Blitar Nomor 37 Tahun 2017 tentang kegiatan Blitar Menanam. Nah, dampaknya sangat luar biasa terhadap upaya yang kita lakukan, yang semula sejak awal 2014 sampai 2016 itu kami hanya terbatas, ya, kegiatan penanaman yang kami lakukan. Dengan adanya Perbup tersebut, antusias masyarakat, khususnya orang-orang yang peduli, yang nggak bisa menanam tapi mau mendonasikan, bergotong royong di situ semakin banyak, dan akhirnya yang semula kita hanya kemampuan 10.000 pohon per tahun, kita meningkat sampai 20.000 per tahun. Dan pada tahun 2020 ini alhamdulillah untuk saat ini sudah terkumpul lebih dari 25.000 pohon. Di luar nanti yang di akhir tahun kemungkinan banyak bibit-bibit pohon yang didonasikan masyarakat kepada kita. Nah, inilah wujud salah satu dari implementasi Peraturan Bupati Nomor 37 Tahun 2017. Sebagai salah satu inisiator Gerakan Blitar Menanam, Sahabat Menanam pernah diundang oleh Bapak Bupati Blitar untuk berdiskusi dengan SKPD terkait, ya. Salah satunya Dinas Porbutpora dan Dinas Lingkungan Hidup. Pada waktu itu kita dapat pengarahan bahwasanya upaya yang kita lakukan harus berdampak tidak hanya secara ekologis tapi ekonomi, sosial, budaya, bahkan pendidikan. Nah, akhirnya teman-teman Sahabat Menanam bertransformasi. Kita tidak hanya fokus untuk usaha kegiatan penanaman, tapi kita lebih banyak ke kegiatan pemberdayaan. Kita lebih banyak riset, kita lebih banyak melibatkan lembaga pendidikan, baik tingkat dasar sampai perguruan tinggi. Dari situ akhirnya banyak kegiatan-kegiatan kita yang fokus kepada perbaikan kualitas lingkungan yang berdampak lebih banyak di ekonominya. Karena apa? Kita tahu sendiri masalah kerusakan lingkungan yang ada di Blitar, khususnya Blitar Selatan, beririsan dengan kepentingan ekonomi masyarakat. Kalau kita cuma kegiatannya nanam-nanam saja tanpa ada upaya untuk menciptakan peralihan aktivitas ekonomi masyarakat, ya nggak akan berhasil. Karena masalah kerusakan lingkungan adalah masalah kerusakan sosialnya. Untuk itu teman-teman, bagaimana cara mengalihkannya? Salah satunya lewat kegiatan merintis objek-objek wisata alam khususnya, ya, yang berorientasi pada ekoturism. 2015 kita mulai dengan teman-teman di Tumpak Kepuh di Pantai Pangi yang sekarang sudah bisa kita rasakan, ya, manfaatnya. Bukan secara pribadinya Sahabat Menanam, tapi masyarakat sekitar sana sudah dapat manfaat ekonominya meskipun belum merata.
Terus tahun 2015 juga kita mewiwiti juga di Pantai Pasur. Sejak puluhan tahun ditambang pasir besinya, setelah berhenti tanpa reklamasi, akhirnya teman-teman membuat kegiatan di sana tahun 2015. Meskipun cuma simbol, tapi setelah itu dengan semangat gotong royong Gerakan Blitar Menanam tadi, Bapak Bupati Blitar menginstruksikan kepada SKPD terkait untuk bergotong royong menanam di sana. Sekarang bisa kita lihat sendiri dampaknya. Pohon cemaraannya sudah besar, pohon mangrovenya sudah besar-besar juga. Mungkin 2-3 tahun lagi ketika lintas selatan sudah jadi, Pantai Pasur bisa jadi salah satu destinasi wisata andalan di Kabupaten Blitar, di selain Tambak dan Pantai Serang. Nah, selain di wisata, kita juga dapat arahan untuk buat semacam zona kawasan agro ya, khususnya di Blitar Selatan, karena menurut hasil observasi yang dilakukan oleh teman-teman sahabat menanam, Kecamatan Bakung saja itu setiap tahun hasil kelapanya 1,2 juta butir per tahun. Tapi saat ini produksinya menurun karena apa? Tidak ada upaya penanaman kembali dan diserang hama. Dengan dibekali Peraturan Bupati Blitar Timur 37 tahun 2017 tadi tentang Gerakan Blitar Menanam, untuk fokus melakukan perbaikan kualitas lingkungan yang berdampak pada perekonomian, ekonomi juga, pendidikan, budaya maupun sosial. Untuk itu teman-teman sahabat menanam, selain menanam yang namanya buah-buahan seperti alpukat, mangga, durian, lengkeng dan lain-lain, kita juga menanam kelapa. Sebagai pelaku penggiat lingkungan, kami selalu mendukung pemerintah daerah Kabupaten Blitar berupaya untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakatnya dengan membuka seluas-luasnya keran investasi. Meskipun kebijakan tersebut pasti akan membawa dampak pro dan kontra ya. Di tengah-tengah kelangkaan pupuk, Kabupaten Blitar dengan adanya Greenfield bisa di-manage yang semula jadi dampak masalah, jadi sumber solusi, ya, solusi penyediaan pupuk. Jadi nggak apa-apa ada investasi, kita malah mendukung investasi karena dengan adanya investasi lapangan pekerjaan terbuka, masyarakat disibukkan dengan mencari apa ya istilahnya, meningkatkan perekonomiannya. Jadi yang semula apa istilahnya merusak hutan untuk mencari pekerjaan, sekarang sudah ada pekerjaan, jadi hutan akan kembali lagi jadi hutan. Jadi kunci untuk memperbaiki kualitas lingkungan bukan dengan cara menanamnya saja, karena menanam saja itu gampang, yang susah adalah memperbaiki kerusakan sosialnya. Nah, salah satunya yaitu dengan membuka lapangan pekerjaan sebesar-besarnya. Itu tetap semangat Kabupaten Blitar untuk membuka keran investasi seluas-luasnya, dengan catatan semua resiko, semua potensi-potensi masalah itu dimanajemen dengan. Sekian, terima kasih.